ketiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia serta latar belakang datangnya bangsa Belanda ke Indonesia dan tujuan bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1595, yakni Cornelis de Houtman dengan rombongannya yaitu Peter de Keyser memulai pelayanan. Peter de Keyser bersama Cornelis de Houtman memulai pelayaran dengan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriamnya memulai pelayaran dan penjelajahan menuju tanah Hindia atau yang disebut sebagai penghasil rempah-rempah terbaik. Cornelis de Houtman lebih memilih jalur laut daripada jalur darat, sehingga pada tahun 1596 Cornelis de Houtman berserta rombongannya tiba di pelabuhan Banten. Sesuai dengan tujuannya untuk berdagang, maka Cornelis de Houtman dapat diterima baik oleh masyarakat Banten. Sehingga Cornelis de Houtman melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dengan hasil rempah-rempahnya yang begitu baik, maka Cornelis de Houtman pada saat itu ingin atau mempunyai tujuan untuk memonopoli perdagangan di pelabuhan tersebut. Pada saat Cornelis de Houtman tiba di Banten, pada saat itu pula kerajaan Banten masih di bawah pemerintahan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan kesombongannya, maka orang-orang Belanda tersebut memperlakukan atau memperkerjakan orang Banten di sana itu sangat kejam atau terlihat kasar. Oleh karena itu, rakyat-rakyat di Banten sangat tidak menyukai sikap orang-orang Belanda tersebut, sehingga orang-orang Banten tersebut mengusir Cornelis de Houtman dengan armadanya. Kemudian Cornelis de Houtman kembali lagi ke Belanda. Kemudian yang kedua di bawah pimpinan Jacob van Henkers pada tahun 1598. Jacob van Henkers beserta rombongannya tiba di daerah Banten juga pada saat itu, tapi berlainan waktu. Kalau yang Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan yang Jacob van Henkers tiba di Pelabuhan Banten pada 1598. Pada waktu itu, Jacob van Henkers beserta armadanya dapat diterima baik oleh masyarakat Banten pada saat itu. Mengapa demikian? Karena sikap Jacob van Henkers beserta armadanya lebih bersahabat atau lebih berhati-hati untuk melakukan perdagangan tersebut. Kemudian Belanda juga mulai menyusuri pantai-pantai Maluku dan tiba di Maluku pada tahun 1599. Di sana Jacob van Henkers juga diterima baik oleh masyarakat Maluku. Pada saat itu rakyat Maluku sedang ada konflik dengan orang Portugis. Maka karena itu rakyat Maluku bisa menerima baik atau istilahnya Belanda itu dapat melakukan perdagangan dengan bebas. Sehingga bangsa Belanda di Maluku itu memiliki atau mempunyai keuntungan yang berlipat-lipat. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya mau bertanya, mengapa bangsa Belanda lebih memilih jalur laut ketimbang jalur darat? Karena jalur laut merupakan jalur yang sudah biasa dilalui oleh bangsa Portugis, atau lebih mudahnya jalur laut merupakan jalur utama yang sangat mudah untuk dilalui lah, seperti itu. latar belakang datangnya bangsa Belanda ke Indonesia yaitu karena jatuhnya kota Konstantinopel kepada bangsa Turki pada tahun 1453 Masehi, sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi lebih mahal. Hal inilah yang mendorong bangsa Belanda datang ke dunia timur. Faktor politiknya yaitu ingin mengalahkan bangsa Turki dari belakang dan meneruskan perang salib di Indonesia. Faktor ekonominya yaitu
ingin mendapatkan harga rempah-rempah yang jauh lebih murah di bangsa Eropa. Selain faktor dan ekonomi lainnya, Belanda juga bermaksud menyebarkan pengaruh Renaissance dan agama Nasrani dan juga budaya-budaya barat lainnya. Tujuan bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah, dan mereka menemukan wilayah penghasil rempah-rempah, yaitu wilayah Indonesia. Jika mereka ingin menguasai wilayah tersebut, mereka melakukan 3 hal berikut, yaitu memonopoli perdagangan,